Oke, teman-teman, ada testimoni kedua itu dari sebentar, Pak Ari. Sebentar. Pak Ari Kimono, benar ya? Ya, namanya aslinya Safari Komono ya. Ya, Kok sebentar. Sebentar, sorry. Pak Safari. Oke, oke. Oh, Ari Kimono, sorry Pak. Ini saya unmute lagi Pak, sorry. Silakan di-unmute Pak. Oke, selamat malam. selamat malam. Pak Safari, selamat malam. Mana Ya, mana beliau? Oke, sebentar. Yang pakai topi ini ya. ya. Sebentar, ini pinnya saya ini dulu remove pin. Oke, baik. Oke, Pak, saya panggilnya Pak apa nih? Pak Safari. Ari, Ari. Pak Ari ya. Oke, Ya, Pak Ari. Oke, ya, gimana nih Pak ceritanya nih Pak tentang ya. pemakaian hidrogen fonten ini gimana Pak? Silakan Pak. Oke, sorry Eh, Pak. Bentar. Ini namanya Pak Safari Komono ya, teman-teman ya. ya, Usia 42 tahun dari Medan ya, Horas ya. Mas Medan. Sumatera Utara. Nah, beliau itu mengatakan hidrogen itu bantu perawatan untuk diabetes hingga lepas insulin dan bantu pemulihan luka akibat diabetes. Nah, ini gimana Pak ceritanya Pak? Ini menarik nih. Gimana Pak? Eh, Gimana? saya terkena diabetes itu kalau nggak salah saya tahunya ya tahun Iya, 2020. Nah, 2020 karena di tubuh saya 2020. tuh Oke. iya, karena di tubuh saya tuh sering tumbuh bisul, bisul besar-besar. Oke. Nah, jadi setiap setahun sekali saya harus operasi itu. Pasti ada ke rumah sakit operasi buang nanahnya gitu kan. Nah, Iya, jadi selama saya diabetes itu iya. kayak kan saya kena di kaki ada luka saya nggak tahu di bawah. Jadi dia busuk kaki saya tuh. Hmm. Nah, busuk di tahun 2022. Nah, Oke. 2022. Jadi itu kan dioperasi juga, dibuang yang busuk-busuk itu, dikorein gitu kan. Iya. Nah, jadi untuk menyembuhkan luka itu aja lama sekali dari tahun 2022, 23. Nah, Januari 2024. Nah, itu saya scroll-scroll TikTok juga, saya ketemu yang namanya Coach Charles. Iya. Nah, Pari, Coach Charles. sebentar. Pari, Hmm. Pari, itu gula darahnya berapa, Pak? Waktu itu, Gula Pak? darah saya itu belum makan aja udah 360. Ya, 360, Pak. Ya, 360. Oke. Jadi Terus? saya konsumsi obat, pertama konsumsi obat. Jadi seperti yang dokter itu bilang tadi, Iya. dosisnya per bulan apa per 2 bulan naik, per 2 bulan naik, naik terus. Oke. Darinya satu, Iya. dua minum konsumsi obatnya ya, dari satu, Iya. dua, udah nggak bisa lagi nih minum obat, harus insulin. Oke, Nah, insulin. ya, Disuntik jadi ya? harus Oke. ya, jadi insulin kayak apa tuh kayak pen itu. Nah, Iya. itu yang dikasih dokter itu kalau nggak salah 1 hari 3 kali saya harus disuntik empat empat. 4 kali. Sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, sebelum tidur. Iya. Nah, jadi 4 kali lah saya harus disuntik. Nah, jadi selama dari tahun 2020 itu saya disuntik sampai 2024. Nah, Iya. jadi saya jumpanya itu kan di tahun 2024 Januari kalau nggak salah saya Januari. Iya. Scroll sama Ko Charles, jadi saya koordinasi sama istrinya, saya dibilang begini begini begini. Jadi awalnya saya nonton-nonton dulu. Nah, Mm-mm. cerita-cerita deh karena Ko Charles itu tidak cerita terlalu akademisi dia, jadi dapat saya pahami omongan dia gitu. Mm-mm. Nah, jadi Iya. saya pahamin, penelitiannya saya buka, saya terjemahkan. Nah, jadi saya pengen coba, saya pesan di Januari. Jadi dari Januari itu kan luka saya masih ada tuh, masih lebar itu kok. Di dalam itu Iya. sudah kalau di ronsen dia sudah kayak sarang semut. Oke. Nah, kayak sarang semut. Jadi nanah keluar tiap hari. Jadi kalau saya tembak pakai apa namanya NaCl untuk pembersih luka itu, ya Iya. kan? Pakai injeksi saya tembak dari lubang ini tembus ke lubang sana. Saya tembak dari lubang sini tembus ke lubang. Udah banyak lubangnya. Oke. Ah, jadi yang keluar tuh nanah-nanah, ya maaf cakapnya warna hijau, udah hijau dia. Hmm. Dan itu udah berbau. Nah, jadi
saya udah tuh saya dari TikTok ketemu, saya beli, kirim ke Medan sama plus kacamatanya itu saya beli. Karena kan kalau glukosa itu kan, karena glukoma itu kan ada juga ya di pengapur terus 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 bertambah ini. Iya, Nah, terus kabur gitu kan, iya. kabur matanya. Nah, jadi eh, setelah itu saya minum. Jadi awalnya saya minum itu kayak apa ya? Kayak orang bahasa saya biduran gitu, gatel gitu. Oke. Nah, kayak ada yang mau dikeluarkan dari kulit itu gitu. Iya. Nah, karena kan saya minum obat sudah berapa ya, dari 4 tahun lebih lah, 4 tahun 4 tahun ya? gitu kan. Oke. Iyalah, Insulin, insulin berapa lama, Pak? Suntik insulin, Pak. Yang sehari insulin 4 kali itu itu. Udah berapa lama? sekitar 3 tahun lah, Oh, tiga 3 tahun. tahun. Oke. Iya, Berarti 3 tahun. diabetes total tuh udah 4 tahun lah, Pak ya? Udah Iya, sampai suntik insulin. Oke. iya insulin. Jadi kan insulin itu kalau dokter kasih ke saya 1 bulan itu lebih kurang 30 pen. 30 Nah, itu pen yang satu bulan. iya, Oke. iya 1 bulan untuk 1 bulan dia kasih tuh. Iya. Nah, jadi kan setiap bulan tuh saya harus cek rutin itu kan sama Iya. dokter penyakit dalam. Nah, Iya. jadi saya cek dari eh, saya cerita luka dulu. Nah, Iya. saya konsumsi hidrogen itu kan dari Januari. Nah, lukanya tuh mulai mengecil. Nah, menutup dia, mulai ngejar gitu. Nah, Iya. jadi saya jarang inhalasi. Kenapa? Malam aja. Karena kalau saya inhalasi, saya tidur. Nggak tahu kenapa. Nah, Oke. jadi saya Terus? nggak berani. Iya. Jadi Jadi saya malam aja rileks ya? gitu. Ah, Heeh. malamnya nggak berani saya. Kalau saya inhalasi pasti dia ketidur, Oke. ngantuk. Nah, gitu. Rileks dibuatnya. Nah, jadi Iya. kan, udah itu saya minum aja. Jadi air hidrogen ini saya buat macam konsumsi air saya sehari-hari, bukan ada jamnya, enggak. Jadi kalau Tiap saya haus, hari. saya bikin. Iya, Iya. saya nggak ada jamnya gitu. Jadi kalau saya haus, saya minum. Nah, saya buat Oke. dulu minum. Buat Oke. minum, makan saya minum gitu. Oke. Nah, Oke. jadi Agustus saya periksa lagi HB1C apa tadi namanya yang periksa Ya, di gula HbA1c, darah Pak. itu. HbA1c HbA1c. saya tuh Iya. kan rujukannya tuh 6 ya. 6. Rujukan 6. dari Iya. dokternya tuh 6. Saya kemarin tuh Normal. kan normalnya tuh 6. Saya kemarin tuh 12. Oh, dua Nah, kali 12. lipat ya. Iya, 12. Jadi 12 tuh nggak boleh lepas insulin. Nah, di bulan Oke. Agustus, saya Iya. periksa di bulan Agustus, nah itu jadi apa? Jadi 6, 6 koma berapa gitu turunnya. Oke. Langsung turun Nah, di kisaran 6 ya, Pak ya. Dari dua iya belas jadi 6 6 tapi ya. iya 6 koma berapa. Jadi dokternya bilang ke saya, "Pak, insulinnya dihentikan ya," katanya. Hah? Saya terkejut. "Kenapa, Pak?" Kayaknya HbA1c-nya itu udah normal katanya, nggak bisa kita taruh insulin, itu terlalu tinggi nanti. Jadi Bapak konsumsi obat. Nah, Hmm. seminggu kemarin saya konsumsi obat 4. Pagi, Iya. siang, sore, Sore, malam. nah sama malam mau tidur. 4 juga kan, ditambah Iya. glimepiride. Nah, biar ini. Jadi semakin rendah, saya konsultasi lagi, "Dok, saya kok puyeng ya kepala saya?" Gitu. Hmm. Diperiksa lagi, kan turun gula darah jadi 128 sudah makan. Nah, jadi Iya. dia bilang konsumsinya 1 aja, jangan lagi 4 di pagi Iya. Karena hari. kalau takut terlalu rendah ya. Iya, terlalu rendah juga nggak bagus kan. Nah, Nggak ibaratnya bagus. Betul-betul. kalau kalau terlalu rendah nggak bagus, jadi saya nggak berani. Dicek Oke. waktu rendah itu 98, dicek. Oke. Saya nggak berani. Nah, jadi Iya. untuk menormalkannya, jadi saran dokternya minum 1 aja. Jadi setiap minum obat saya pakai air hidrogen karena menurut saya hidrogen itu kan masuknya ke melalui molekul ya, lebih cepat penyerapannya gitu. Jadi Iya. kalau saya minum obat 1, saya pakai metformin aja 1, Hmm. pakai hidrogen ponten gitu. Jadi Oke. sekarang alhamdulillah gula saya sudah turun, udah lepas insulin, terus luka saya pun udah sembuh. Nah, jadi Wow. nggak ada lagi luka dalam itu. Setelah ini udah nutup semua dia. Iya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi yang paling saya berkesan itu alhamdulillahnya adalah saya nggak dicucuk lagi tiap hari. Kalau dulu aduh ampun lah cucuk di sini, cucuk di perut. Iya. Rasanya macam ini, macam sakitnya itu lumayan lah. Awal-awal enggak kan, lama-lama kan sakit juga dia. Iya, betul. Oke. Nah, jadi tiap hari itu, bayangkan tiap hari selama 3 tahun, nah, tiap Dicucuk hari. terus ya. Dicucuk terus Ya, ya, Pak. dia cucuk terus. Perut nih Iya. paling banyak ini. Kalau Oke. bisa bocor, bocor dia gitu. Kan di perut dia kan. Oke. Dan lukanya sekarang udah sembuh ya, Pak ya, total ya, Udah, bersih ya.
udah bersih, jadi nggak ada lagi. Karena Alhamdulillah, alhamdulillah. jadi kemarin kan jempolnya tuh mau diambil tuh karena udah Maksudnya busuk di diamputasi, situ. Pak? Iya, mau dipotong. Jadi Oke, saya terus? bilang jangan, saya ada terapi, saya bilang. Jadi Iya. kalau nggak ada, kalau dokter, alah nanti busuk lagi Pak, ya nggak usah Pak, nanti saya apakan. Nanti kalau udah parah datang ya katanya, iya biar saya amputasi. Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada diamputasi. Kenapa? Karena Aduh. di dalamnya itu udah kering semua, udah nggak ada. Pas di ronsen, lubang-lubang semut itu udah ditubuhi daging semua. Oke, itu Nah, dokter yang cek Bapak iya eh, dokter, kaget ya? kaget dia. Kok ya saya kan nggak juga bilang gitu-gitu kan sama dokter, ya nggak mungkin juga saya bilang, oh saya ini nanti kan bertentangan, saya susah gitu. Jadi saya Iya. nggak ngomong. Jadi oh bagus ini berarti obatnya, ya saya bilang gitu aja. Iya. Nah, tapi karena kan ya kalau kita banyak ngomong nanti kan, oh jangan gini, jangan dicampurkan, saya pun nggak enak. Ya, walaupun Iya. di sini ada dokter kan, saya nggak enak gitu. Jadi ya udah, dia bilang ini bagus, insulinnya nggak usah kasih lagi, resepnya dikasih metformin. Sekarang saya dikasih dari rumah sakit itu cuman 30 butir. Oke, 30 30. butir tuh untuk peminuman 1 bulan. Nah, Karena bahkan satu kan satu nanti satu aja ya. iya Iya. satu. Jadi kan nanti Ya. menurut saya ini kan ini bisa lepas juga ini. Dari tadinya 4 insulin, ini udah lepas semua kan? Iya. Udah berkurang ini, jauh Iya. sekali berkurangnya. Iya. Jadi cek cek mandiri aja saya kalau udah makan tuh gulanya 2 hari saya cek 128. Nah, Oke. Oke. 128 itu udah normal itu untuk gula. Iya. Mari. Jadi Ya. berapa lama pakai hydrogen fountainnya, Pak? Sudah berapa lama? Udah ini kan bulan 10, saya ambil Januari, udah 10 bulan. Oh, 10 bulan ya. Iya, 10 bulan. Mulai Jadi saya turunin mulai turunin jumlah obat sama suntikan itu dari di bulan Agustus kemarin. oh di Agustus. Oke, oke. Ya, ini bulan 9 ya, 9 bulan lah, ya belum bulan 10, 9 Iya. bulan. Oke. Nah, jadi di bulan Agustus saya udah nggak pakai lagi sudah 3 minggu. Oke, 3 minggu ya. Nah, Luar tiga biasa. minggu udah luar biasa. Ya. Jadi Oke, oke. signifikan sekali. Oke, Pak Ari, terima Ya, kasih Pak testimoninya ya Pak. sama Maksudnya sama-sama. apa pesan buat teman-teman di sini nih, yang siapa tahu teman-teman di sini juga ada yang ngalamin kondisinya diabetes juga Pak, seperti Pak Ya, Ari. ya. Ada pesan nggak Pak buat kami Jadi teman-teman yang pesannya Tuhan itu akan memberikan kepada kita satu anugerah, yaitu satu kesembuhan juga. Intinya yakin, yakin satu. Yang kedua komitmen. Nah, jadi jangan minum seminggu kayak dokter tuh bilang minum seminggu ini harus sembuh. Enggak juga. Kita harus berusaha. Saya dari Januari, Agustus, alhamdulillah saya sudah lepas obat. Bayangkan kalau saya terus satu lagi informasinya kemarin tuh kencing saya berbusa dan berbau sekali. Oke, Nah, ya berbau sekali. Alhamdulillahnya ini udah enggak lagi. Berbusa iya. cuma sedikit ya wajar-wajar orang gula ya tetap ada gitu kan karena memang glukosa itu kan tetap ada di dalam tubuh gitu. Nah, tapi baunya sudah nggak ada. Busanya dulu kalau kita buang air kecil itu udah macam orang nyuci pakai daya itu. Deterjen Nah, berbusa gitu ya. iya berbusa, naik busanya tuh, Oke, siram gitu. Jadi sekarang udah nggak, alhamdulillah. Jadi kan ada hubungannya ginjal, kita banyak minum obat, ginjal juga bekerja ekstra kan, jadi rusak kan. iya betul. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak berbau, sudah normal dia. Dulu udah Oke, baik. sempat putih itu kencingnya. Hmm, hmm, hmm. Nah, kalau kencing yang bagus itu kan warnanya agak kekuning-kuningan ya. Sekarang sudah normal kuning. Jadi Iya. saya Oh, rutin aja gitu. Jadi untuk oke, semua teman-teman yakin dan komitmen. Nah, itu iya. yang penting. Keren, keren Pak Ari ya. Terima kasih Pak Ari. Yuk, Kesaksiannya, testimoninya itu sangat-sangat menginspirasi buat kami semua, Pak. ya, Pastinya ini bisa membantu banyak orang juga, Pak. benar, Gitu. benar. Alhamdulillah, Pak. Semuanya Ya, baik-baik saja, lancar semua, dan sembuh ya, Pak. Sehat terus, Pak. Terima kasih, Pak Ari. amin. Ya, Terima kasih. sama-sama. Oh, Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih. ya, Oke, sama-sama. teman-teman, itu ya testimoni kedua dari Pak Ari. Ya, beliau usia 42 dari Medan. Eh, Keluhannya diabetes sudah 4 tahun. Dari tahun kedua sampai tahun keempat itu jumlah obatnya sehari 4 kali, suntik insulinnya juga sehari 4 kali, dan alhamdulillah ya dalam waktu 9 bulan atau 10 bulan jumlah obatnya berkurang.
ya, yang dari 4 jadinya 1, dan suntiknya pun sudah berkurang juga ya, Pak Ari ya. Sudah hilang, Oke, nggak ada lagi, saya nggak pakai udah lagi. nggak ada lagi, dan Nggak lagi. ada apa namanya, ada luka itu Ya, yang lama sampai bernanah hijau-hijau ya, itu akhirnya kering bersih seperti udah itu bersih. Ya, ya. Tentunya menggunakan yang namanya hydrogen fountain. Nah, teman-teman, kalau buat Anda yang sudah punya hydrogen fountain, Anda harus minum dan inhalasi yang rutin ya, teman-teman. Maka itu pesan dari Pak Ari ya. Komitmen, konsisten terus ya, pasti ada hasil. Nah, lanjut ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada penelitian saya kasih ya dari Jurnal Nutrition Research tahun 2008. Hidrogen itu berperan membantu mengurangi gangguan pada tubuh. Hidrogen diteliti bermanfaat membantu menormalkan kadar gula darah, membantu mencegah diabetes mellitus tipenya 2 dan resisten insulin. Jadi diabetes mellitus tipe 2 itu bisa dibilang tuh kalau secara umum namanya tipe basah. Jadi kalau ada luka, biasanya tuh akan menjalar, akan ngelebar, dan susah kering biasanya seperti itu. Makanya biasanya terakhir itu kalau udah sampai parah, biasanya harus dilakukan namanya amputasi, biar nggak kemana-mana seperti itu. Itu yang tipe 2. Ya, tapi apapun sebenarnya yang penting orang kalau ada keluhan diabetes itu bisa dibantu sama air dan gas hidrogen dari hydrogen fountain. Oke. Nah, selanjutnya ini dari penelitian yang kedua dari Oxidative Medicine and Cellular Longevity tahun 2016. Pemberian air hidrogen itu bermanfaat membantu proses pemulihan luka dengan mengurangi stres oksidatif dan respon inflamasi. Nah, ini yang menurut saya teman-teman ya, dari 7 jenis air minum, hanya air hidrogen satu-satunya di dunia yang penelitiannya banyak. Ya, bahkan yang terbaru sekarang, air dan gas hidrogen itu bisa bantu cegah dan bantu pulihkan sampai 200 jenis penyakit yang didukung itu lebih dari 3.000 penelitian dunia, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Thank you sekali lagi untuk Pak Ari. Sebentar, ini saya mana nih? Sebentar, Pak Ari. Saya remove pin dulu. Oke. Oke, saya panggil Dokter Andi lagi. Dokter Andi. Sebentar. Oke, sebentar. Saya ada tayangan lagi sebentar. Nah, ini teman-teman, ini sebagai informasi ya buat teman-teman semua. Sebentar ya. Mana nih? Sebentar. Teman-teman, ini saya mau kasih informasi ya. Ada produk hydrogen fountain. Kita sudah keluar hydrogen fountain yang namanya PEM inhaler yang generasi ketiga, teman-teman. Ya, ini hydrogen fountain generasi ketiga. Yang kemarin kan teman-teman beli itu generasi kedua. Nah, bedanya apa? Generasi kedua sama generasi ketiga. Kita lihat ya. Nah, ini warnanya ada warna terbaru, warnanya warna peach. Nah, kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya kasih lihat ya, teman-teman ini. Ya, teman-teman pasti udah pernah dapat ya infonya tadi di grup. Nah, ini ya. Ini warna peach, ini warna terbaru dan ini adalah limited edition, teman-teman. Ya, ini warna terbaru. Oke. Nah, ini perbedaannya ya, hydrogen fountain yang generasi kedua. Jadi sebenarnya generasi kedua itu sudah dimulai dari tahun 2018 ya sampai sekarang. Nah, ini udah habis stoknya ya. Nah, ini generasi kedua ya. Nah, kalau generasi ketiga perbedaannya, kalau generasi ketiga ini pengisian baterainya itu menggunakan tipe C ya, type C. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nggak menggunakan USB lagi. Saya kasih lihat ya. Nah, ini dibuka. Ini kayak colokan Samsung. Nah, ini. Mana nih? Nah, ini. Oke, seperti itu. Nah, ini saya lagi proses nih, ya, inhalasi sudah 8 kali. Oke, baterainya masih full. Oh, turun satu. Baterainya, jadi saya proses inhalasi 10, tadi berapa? 8 kali. Ini baterainya baru turun 1 bar. Kan total kan ada 4 bar. Nah, ini baru turun 1 bar aja. Jadi ini kisaran bisa inhalasi sampai belasan kali. Ya, baru lowbat. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ini karet charger. Ya, karet ini yang perbedaannya ya, generasi kedua sama generasi 3 ya. Yang pertama tadi saya bilang USB-nya tipe C, ya kayak Samsung. Oke, nah ini terus ada karetnya juga. Nah, karet chargernya ini itu terbuat dari EDPM, artinya lebih awet. Nah, kalau yang generasi kedua kan kadang-kadang suka copot ya atau suka meleleh. Nah, ini enggak seperti ini ya, jadi lebih stabil. Nah, selanjutnya perbedaannya tampilan ikonnya mode LED baru. Nah, ini seperti ini tuh
Ya, jadi ada mode 1, ada mode 2. Seperti ini beda. Oke, dan ininya nih, yang warna putihnya yang buat tombol itu lebih menonjol. Jadi waktu kita pencet itu kita lebih berasa. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sekitar sini ini udah semuanya tuh udah waterproof seal. Ya, artinya kan kita kadang-kadang apalagi ibu-ibu ya, kalau ngisi air itu kadang-kadang suka kelebihan bahkan tumpah, tumpah turun, tetesan airnya turun, turun masuk ke sela-sela ini nih. Masuk ke sela-sela yang warna hitam ini nih. Nah, itu yang bisa mengakibatkan konslet kadang-kadang. Lampunya bisa mati lah, atau mungkin suaranya bisa langsung ngadat lah. Nah, ini semuanya sudah waterproof seal semuanya. Gitu. Bukan berarti sebelumnya nggak di waterproof, sebelumnya sudah di waterproof, cuman ini lebih di waterproof lagi, jadi lebih anti air jadinya. Jadi dia nggak bisa masuk. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini waterproof sealant menggunakan teknologi IPX5, IPX5 melindungi PCB depan dari percikan air agar nggak terjadi korslet seperti itu ya. Nah ini teman-teman Anda bisa tanya lebih lanjut sama pengundang Anda atau upline Anda ya. Anda bisa tanya lebih jelas. Nah teman-teman ini ingat ya, ini warna baru ya, ini warna limited edition. Jadi ini warna terbatas, warnanya peach ini. Jadi ini warnanya peachnya pastel. Jadi ketika Anda lagi proses, itu kelihatan tuh, dia punya bubble-bubble-nya, bubble-bubble hidrogennya, kelihatan, teman-teman. Oke, nah ini ya. Dan Anda kalau inhalasi pakai generasi ketiga, itu lebih lama proses inhalasinya. Maksudnya, kalau yang generasi kedua itu kan 6-7 kali, ini bisa lebih, gitu. Baru lobet, gitu. Bisa sampai belasan kali. Ini saya tadi, sekali lagi ya, ini baru turun 1 bar. Ya, ini padahal saya udah proses inhalasinya sudah yang ke-8 gitu ya. Nih berarti bisa lebih dari 8 ya, bisa bisa 10 sampai belasan kali teman-teman. Oke, nanti Anda bisa tanya sama teman sama tim Anda ya. Nah ini seperti ini warnanya ya teman-teman, saya kasih contoh ya. Nah ini perbedaannya, kalau Anda beli yang yang warna ungu sama warna biru, ini kan yang gen 2 ya. Nah ini yang gen ketiga, generasi ketiga. Nah ini saya kasih lihat, ini video amatir ya. Nanti video lebih profesional lagi nanti dari kantor. Nah ini ya, dia punya desain LED-nya, ya layarnya semua beda. Nah ini, dan ini warnanya juga warna baru ya teman-teman. Teman-teman sekali lagi ini warna baru, limited edition. Anda bisa bisa beli lagi teman-teman. Oke, ya, nah seperti ini. Oke, lihat ya, bubble-nya kelihatan tuh teman-teman. Ya ingat ini made in Korea. Ya garansinya tetap sama, garansi 18 bulan, sertifikat internasional. Nah ini ya belakangnya. Oke. Oke, ada lagi mana nih? Oh, udah beres ya. Oke, teman-teman itu ya. Teman-teman silakan yang mau tanya ya. Boleh tanya sama saya tentang produk hidrogen fountain atau Anda bisa tanya seputar hidrogen, kesehatan dan penyakit sama Dokter Andi. Dokter Andi saya unmute ya, Dok ya, sebentar. Oke, saya unmute, Dok. Oke, saya sudah unmute. Mana Dokter Andi? Oke, udah ya. Oke, teman-teman, saya bacain ya yang ada di kolom chat yang ada nanya. Sebentar ya, saya lihat lagi. Oke, dari Lia, Ibu Lia ya. Dok, air hidrogen sifatnya alkali. Bukankah minum air alkali terus-menerus tidak baik? Oh, iya. Saya unmute lagi, Dok. Udah, Oke, silakan, Dok. gimana? Ada yang nanya nih, Dok, air hidrogen bukannya sifatnya alkali? Bukankah minum air alkali terus-menerus tidak baik? Nggak, jadi gini, air hidrogen itu kalau waktu pertama kali tahun 66 itu yang bikinnya tuh cuma pakai mesin namanya water ionizer. Itu semua air yang diproduksi sama water ionizer itu otomatis selain hidrogennya tinggi sifatnya alkali. Iya, Jadi air alkali itu dipakai selama puluhan tahun diminum sama masyarakat Jepang dan Korea itu yang kaya akan hidrogen juga. Sampai sekarang sih nggak ada masalah. Jadi konsumsi air alkali eh, apa namanya dalam jangka panjang tuh terbukti tidak bermasalah dan banyak sekali penelitian tentang khusus tentang air alkalinya aja. Terus tahun 2000-an ke sini 2014 ke atas tuh mulai ada teknologi namanya hydrogen generator kayak apa tumbler hidrogen fountain. Terus nanti iya, generasi 1, generasi 2 macam-macam gitu ya. Nah, yang generasi yang terbaru itu tuh namanya proton exchange membrane teknologinya. Itu tuh air yang dihasilkannya itu
jadi sesuai sama pH yang sebelumnya. Misalnya kalau kita pakai Hmm. air yang pH-nya normal, nanti setelah diproses di tumblernya, airnya jadi kayak hidrogen, tapi pH-nya sesuai gitu. Jadi nggak jadi alkali, nggak otomatis jadi alkali. Jadi bisa ada Iya, pilihan. Kalau nggak salah tuh yang generasi 1 tuh malah ada otomatis jadi alkali pakai apa ada alkalin ballnya. Generasi 2 generasi 3 nggak pakai alkali lagi, nggak pakai alkalin ball, jadi pH-nya tuh sesuai. Kalau kita mau bikin pH normal pakai pH normal, mau pakai pH alkali pakai pH alkali, jadi itu bebas. Tapi kalau mengenai bahwa air alkali itu bahaya, sebenarnya enggak, karena sampai tahun dari 66 sampai tahun 2014-an itu tuh belum ada tumbler yang hidrogen kayak Fontaine ini, belum ada. Jadi dulu tuh semua pakai alat water ionizer yang otomatis nggak bisa kita tuh minum air hidrogen tanpa sambil minum air alkali, itu nggak bisa. Pasti semuanya tuh alkali gitu. iya.